Assalamualaikum, sahabat-sahabatku. Selamat datang di channel Mutiara Ilmu, tempat kita menjelajahi kisah-kisah inspiratif dari dunia Islam. Kisah yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang kesulitan, tetapi juga tentang harapan, keberanian, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil. Dari pengalaman pahit yang dihadapi hingga momen-momen indah yang mengubah hidupnya, kita akan melihat bagaimana keteguhan iman bisa membawa seseorang menuju kebangkitan. Jadi, pastikan kalian tidak melewatkan detail-detail penting dalam cerita ini. Siapkan diri kalian untuk terinspirasi dan mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik yang akan kami hadirkan. Pada masa Nabi Sulaiman alaihi salam, diceritakan bahwa Dajjal pernah berada di bawah kendali beliau. Nabi Sulaiman dikenal dengan kekuasaannya atas jin dan makhluk-makhluk gaib. Beliau merintahkan agar Dajjal dikurung karena kejahatannya. Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi terbesar yang diutus Allah kepada Bani Israel. Ia dikenal karena kekuatan dan kebijaksanaannya yang meliputi manusia, jin, angin, dan binatang. Kerajaan Nabi Sulaiman begitu luas, makmur, dan penuh keadilan. Wilayah kekuasaannya mencakup daerah yang sangat luas hingga tak terhitung. Beliau dikenal sebagai raja yang adil, seorang pemimpin yang mampu menggerakkan alam semesta di bawah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu keistimewaan terbesar Nabi Sulaiman adalah kemampuannya untuk memahami makhluk-makhluk, termasuk jin, yang umumnya tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Namun, di balik kekuasaan dan kejayaan Nabi Sulaiman, terdapat ancaman yang sangat serius dari sosok penuh tipu daya, yaitu Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang sangat misterius dan berbahaya. Kehadirannya di dunia menjadi sumber kekacauan besar. Dajjal bukanlah makhluk yang baru muncul, ia telah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Dajjal dikenal karena kesombongannya, dengan mengaku memiliki kekuatan ilahi dan mampu memanipulasi kenyataan. Ia menyesatkan banyak makhluk dengan sihir dan tipu dayanya, menjauhkan manusia dari kebenaran. Nabi Sulaiman telah diingatkan akan kehadirannya, sehingga suatu hari beliau menerima laporan tentang makhluk yang menabur fitnah di antara umatnya. Para jin yang setia kepada Nabi Sulaiman melaporkan bahwa Dajjal telah muncul dan mulai menipu banyak orang dengan kekuatannya. Dajjal mampu menciptakan ilusi yang membuat orang percaya bahwa dirinya bisa menciptakan kehidupan, mengendalikan alam, dan bahkan memiliki kekuatan seolah-olah setara dengan Tuhan. Ini adalah ancaman besar bagi rakyat Nabi Sulaiman. Beliau sadar bahwa sesuatu harus segera dilakukan untuk menghentikan Dajjal. Dengan penuh kebijaksanaan, Nabi Sulaiman segera memanggil para jin yang berada di bawah kekuasaannya. Mereka dipersiapkan untuk menghadapi Dajjal dan menanggulangi ancaman besar ini. Para jin yang diperintahkan Nabi Sulaiman adalah makhluk luar biasa kuat, mampu bergerak dengan kecepatan tinggi dan menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh manusia. Nabi Sulaiman memerintahkan mereka untuk mencari Dajjal dan membawanya ke hadapannya segera. Pasukan jin yang tangguh ini menyebar ke seluruh penjuru kerajaan, berusaha menemukan tempat persembunyian Dajjal yang dikenal licik dan penuh tipu daya. Dajjal menggunakan kekuatan ilusi untuk menyembunyikan dirinya dari pandangan para jin, menciptakan bayangan yang menipu, membuat para pencari mengira ia tidak ada di tempat-tempat tertentu. Namun, jin yang dikirim Nabi Sulaiman adalah makhluk yang memiliki kemampuan luar biasa. Mereka akhirnya menemukan Dajjal yang bersembunyi di gua terpencil di perbatasan kerajaan Nabi Sulaiman, jauh dari keramaian dan sulit dijangkau. Gua tempat Dajjal bersembunyi terletak di lokasi yang sangat sulit diakses oleh manusia. Jin yang setia kepada Nabi Sulaiman menemukannya, dan Dajjal ditangkap serta dibelenggu dengan rantai besi khusus, kemudian dibawa ke hadapan Nabi Sulaiman. Meski dalam keadaan terikat, Dajjal tetap mempertahankan kesombongannya. Ia tidak menunjukkan rasa takut atau penyesalan. Sebaliknya, ia terus berusaha mempengaruhi Nabi Sulaiman dengan kata-kata penuh tipu daya, mengklaim bahwa tak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menahannya untuk waktu lama. Nabi Sulaiman, dengan kebijaksanaannya, tidak mudah terpengaruh oleh godaan Dajjal. Ia paham bahwa kekuatan Dajjal hanyalah ilusi dan tipu muslihat, tidak sebanding dengan kekuasaan Allah. Nabi Sulaiman menyadari betapa besarnya ancaman yang dibawa Dajjal bagi umat manusia. Jika dibiarkan, Dajjal akan menyesatkan banyak makhluk. Nabi Sulaiman memastikan bahwa Dajjal dikurung di tempat yang sangat aman, jauh dari jangkauan manusia dan jin. Kemudian, beliau memerintahkan jin untuk membawa Dajjal ke sebuah gua di pulau terpencil yang tak bisa diakses oleh manusia biasa. Hanya jin yang mengetahui lokasi sebenarnya. Di gua tersebut,
Dajjal dibelenggu dengan rantai besi yang kuat dan telah diberkati dengan doa-doa khusus agar tak bisa dihancurkan. Nabi Sulaiman menyadari bahwa suatu hari kekuatan yang menjaga Dajjal akan melemah, dan saat itu Dajjal akan dibebaskan untuk kembali ke dunia manusia. Ketika ia kembali, fitnah yang dibawanya akan jauh lebih besar dan berbahaya, menantang keimanan umat manusia dan menyesatkan banyak orang. Sebelum mengakhiri misinya dalam mengurung Dajjal, Nabi Sulaiman memberikan peringatan penting kepada umatnya. Ia meminta mereka untuk selalu waspada terhadap fitnah besar yang akan datang di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa kisah ini tidak berdasar pada sumber-sumber Islam yang sahih seperti Al-Quran atau hadis, melainkan diambil dari tradisi Israiliyat. Dalam Islam, kita diajarkan untuk selalu merujuk kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Kisah-kisah dari tradisi Israiliyat bisa menjadi pelajaran atau sekadar pengingat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Kita harus bijak menyikapi kisah-kisah seperti ini, mengambil hikmah yang bermanfaat, dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari kesesatan.